Saya Priscilia Kristianti, saya biasa dipanggil Lili. Umur saya 36 tahun. Usia kehamilan saya yang 2 bulan, saya mengalami pendarahan. Berawal dari peristiwa keguguran, dokter menyatakan bahwa Lili mengalami gejala sakit yang aneh. Seluruh badan itu berasa sakit ya. Saya ke dokter dan dokter yang saya datangi itu dia menganalisa bahwa saya infeksi kandungan. Waktu itu kan habis dikuret, katanya kuretnya nggak bersih, saya infeksi kandungan. Kalau ada keluhannya lagi, coba kesini lagi ya. Wah, kalau bisa sih jangan sampai kesini lagi, Dok. Ya. Obat demi obat sudah dikonsumsi. Bahkan Lili pergi ke dokter lain untuk mencari solusi. Namun sakitnya tidak kunjung sembuh. Lili mencoba untuk dapatkan diagnosa dari berbagai dokter, namun tidak ada kepastian penyakit apa yang sebenarnya dia derita. Ke dokter yang ini saya minum obatnya dia, ke sinse ini juga saya minum obatnya dia. Jadi tapi kondisi masih belum sembuh. Saya kepengen bikinin anak itu Indomie. Jadi saya ngambil air panas pakai mangkok. Mangkoknya isi air panas itu goyang sedikit, tapi karena saking panasnya saya giniin amalnya tumpah semua ke sini. Saya sebagai mama, sebagai orang tua yang gak berguna untuk menyiapkan anak makan, untuk bikin Indomie aja saya nggak mampu. Untuk apa lagi saya hidup? Dengan berbekal informasi dari seorang teman, Lili memberanikan diri sekali lagi untuk berobat pada seorang dokter spesialis tulang yang sangat terkenal. Besar harapan Lili untuk bebas dari penderitaan selama 2 tahun, namun sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan justru dia terima. Tulang pinggul Ibu Lili sudah sangat rusak. Istri saya mengalami osteoporosis. Kedua tulangnya yang hancur, sendinya yang bulat, yang tidak ada pantalannya lagi, remuk gitu. Dokter sarankan dipotong, harus diganti dengan bahan titanium. Tapi biayanya itu juga jauh lebih mahal. Saya tidak bisa membayangkan waktu itu dokter cuma hanya bilang kurang lebih 200 juta. Kemungkinan besar dokter bilang akan lumpuh total. Bahkan pada akhirnya pasien tersebut meninggal muda. Seakan-akan saya tuh tahu hari kematian saya gitu. Seakan-akan bahwa saya tuh udah nggak ada harapan lagi gitu untuk istilahnya tuh untuk bisa hidup. Saya tuh akan meninggalkan mereka gitu. Kenapa Tuhan ambil umur saya yang masih saya harus mendidik anak, membesarkan anak. Waktu itu sempat saya berdoa bahwa Tuhan saya mau hidup lebih lama. Karena tugas saya di dunia belum selesai. Waktu itu saya sempat doa gitu. Kalau untuk penyembuhan seperti ini sangat sulit sebenarnya. Bahkan pengobatan bertahun-tahun pun belum tentu sembuh. Dan kadang-kadang harus diberikan suntikan yang berkali-kali. Dokter memprediksi paling top umur 38 tahun. Udah nggak bisa diandalkan. Saya udah bakalan lumpuh seumur hidup. Dari mulai pinggul sini akan merembet ke tulang belakang. Atas permintaan Lili, Sugiarto sang suami membeli lukisan Yesus dan menempelkannya pada dinding kamar. Sebuah lukisan yang mengingatkan Lili akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Di situ saya ingat lagi semua firman Tuhan yang pernah saya baca, bahwa Tuhan sanggup.
Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Saya merasa bersalah selama ini saya meninggalkan Tuhan. Saya nggak percaya sama Tuhan. Ivan sayang banget sama mama. Ivan kepengen tuh mama bisa jalan lagi gitu, bisa kumpul gitu sama anak-anak, bisa senang-senang kayak dulu gitu kan. Kalau sekarang kan sakit itu kan diem-diem terus di kamar. Saya ingat pada waktu itu ada teman saya sendiri mengatakan ada yang nyimpen 2 tiket untuk hadir di acara ibadah kesembuhan yang waktu itu luar biasa sudah ditunggu-tunggu dari luar negeri katanya, yang akan dilakukan di Ancol. Akhirnya kita ambil, lalu kita ke sana. Di sana pun ditaruhnya di tempat orang yang banyak kursi roda semua. Aduh, kok seperti ini ya? Maksudnya kok saya masih muda udah kayak gini banget, parah banget gitu. Saya nggak terima kesembuhan. Waktu itu saya pulang udah badan capek, udah lemes, ya udah pikir berharap bisa sembuh. Ternyata nggak sembuh gitu kan. Ternyata nggak dapat kesembuhan, tambah semakin ngedrop. Hari kedua istri saya nggak mau datang, kecewa. Jadi saya di rumah aja, ya saya sama juga, kecewa juga dengan rasa sedih, rasa sama Tuhan rasanya. Kayaknya Tuhan itu nggak dengar, nggak sayang sama saya gitu rasanya waktu itu. Akhirnya kita juga bingung, kita ngikutin istri aja waktu itu. Tapi kita tetap berusaha. Teman-teman saya saat itu juga berdoa, masih ada peluang hari ketiga besok. Saya kepinginnya Ibu Lili itu sembuh. Kita kuatin Ibu Lili, kita kasih semangat, teman-teman juga kasih semangat. Ibu Lili nggak usah putus asa, Ibu percaya, Ibu pasti sembuh. Sampai ada seorang hamba Tuhan yang bernubuat bahwa ini hari ketiga harus datang, ini hari terakhir. Kamu pasti disembuhkan hari ketiga ini. Saya semangat lagi, saya yakin waktu itu. Karena ini hari terakhir, kesempatan terakhir saya pikir. Pas jam 4 sore itu ada seorang nenek-nenek, dia tanya sama suami saya, ini istrinya, iya istrinya, sakitnya apa? Suami saya jawab, seluruh sendinya ngilu, udah nggak bisa digerakin lagi. Dia doa, dia sujud di kaki saya. Waktu itu doanya yang mengatakan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mukjizat, Tuhan itu sanggup membangkitkan orang yang lumpuh. Jadi doanya tuh gitu, doanya yang benar-benar membuat saya tuh benar-benar saat itu tuh yakin gitu loh, yakin percaya Tuhan sanggup gitu, sanggup sembuhkan saya. Nggak ragu lagi waktu itu, pikiran saya tuh nggak ada sama sekali ragu. Rasanya tuh kayak kita tuh normal diperintahkan untuk berdiri. Setelah saya coba berdiri, kok saya bisa gitu loh. Itu saya bisa berdiri gitu tanpa rasa sakit. Terus nenek itu tantangin lagi, jalan, coba jalan. Puji Tuhan, setiap langkah saya bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Dia bilang puji Tuhan terus, saya katakan terus. Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Terharu sukacita gitu, bahwa luar biasa gitu, Tuhan kita tuh luar biasa. Tuhan Yesus tuh bisa, mampu menyembuhkan Ibu Lili. Puji Tuhan, istriku sembuh. Saya bersuka cita. Puji Tuhan, haleluya. Istriku sembuh, istriku sembuh. Haleluya. Saya benar-benar rasain Tuhan itu ada, Tuhan itu ajaib gitu, saya ngerasain. Sampai sekarang akhirnya Tuhan memberkatin. Buat saya sebagai seorang suami, melihat pendamping istri saya bisa seperti ini, saya senang banget. Kehidupan saya sebagai suami jadi normal juga. Saya kagum dan bahkan saya cukup kaget bahwa Ibu Lili ini sembuh dari penyakitnya. Saya turut berbahagia dan saya yakin ini semua berkat Tuhan Yesus Kristus. Benar-benar kebaikan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Jadi yang dulu saya berharap kepada manusia, tapi saya salah ya. Istri saya pun diizinkan Tuhan, dia bisa bekerja kembali, keluarga bisa juga diberkatin. Ternyata cuma Tuhan yang bisa, Tuhan Yesus yang bisa sembuhkan kita, yang bisa berikan mukjizat yang luar biasa, yang bisa melakukan perkara yang luar biasa, itu cuma Tuhan Yesus yang bisa melakukannya.